Di video ini, saya akan membahas tuntas tentang kedua pupuk foliar yang produk MKP Pak Tani dan Merauke MKP. Di antara kedua pupuk ini, yang mana yang bagus untuk diaplikasikan ke tanaman kita? Dan produk MKP yang mana yang sudah saya praktekkan ke tanaman bawang merah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Petani Asik. Selamat pagi sahabat subscriber dimanapun berada. Selamat pagi juga buat sahabat petani, petani hortikulturase Indonesia. Selamat beraktivitas, semoga sukses, dan mudah-mudahan masih melaksanakan ibadah puasa, selalu mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke video ini, saya mohon keikhlasannya untuk membantu channel ini dengan cara like, subscribe, tombol loncengnya dinyalakan supaya bisa menonton video baru dari Petani Asik, dan di-share ke teman-teman kita semua supaya channel ini terus berkembang dan bisa kita belajar bersama tentang berbudidaya tanaman hortikultura. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, dan bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Amin. Di video ini, saya akan membahas tuntas tentang kedua pupuk foliar yang produk MKP Pak Tani dan Merauke MKP. Di antara kedua pupuk ini, yang mana yang bagus untuk diaplikasikan ke tanaman kita? Dan produk MKP yang mana yang sudah saya praktekkan ke tanaman bawang merah saya? Simak video ini, jangan di skip, karena video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Pupuk yang pertama yang akan saya review adalah pupuk Merauke MKP. Kandungan unsur hara Merauke MKP terdiri atas 22,7% fosfat, kemudian 34% K2O, di kalium oksida terdiri atas 28,2% kalium. Merauke MKP adalah pupuk dengan bentuk kristal, putih bersih dengan kandungan fosfat dan kalium larut di dalam air. Menjadi pilihan yang sesuai untuk tanaman hortikultura secara luas. Bentuknya kristal sehingga kelarutannya di air sangat cepat. Merauke MKP tidak mengandung unsur nitrogen, sehingga ideal sebagai sumber hara fosfat dan kalium untuk memenuhi kebutuhan saat pengumbian pembuahan tanaman, di mana pada fase generatif. Merauke MKP sangat bagus dipakai di hidroponik karena bebas amonium, dapat dicampur dengan semua bahan pupuk-pupuk larut air lainnya, kecuali dengan pupuk yang mengandung kalsium larut air atau dengan larutan pekat magnesium. Komponen fosfat di dalam Merauke MKP dapat berperan sebagai penyanggah atau buffer di larutan fertigasi. Dengan EC yang rendah, menjadikan Merauke MKP relatif aman digunakan sebagai pupuk daun, diaplikasikan lewat daun yang disebut foliar. Juga memungkinkan membantu bagian tanaman lebih tahan terhadap penyakit embun tepung saat tingkat serangan masih rendah. Sahabat petani, banyak yang bertanya apa itu EC dan pH. Spesifikasi Merauke MKP: kelarutan pada suhu 20 derajat Celcius 230 gram per liter air. EC 1 gram per liter pada suhu 25 derajat 0,7 ms atau cm. pH 1% larutan 4,5. EC adalah
formulasi berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. Sedangkan pH, dengan kata lain power of hydrogen, adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen yang terlarut. Kemudian kita bahas atau kita review MKP Pak Tani. Kandungan unsur hara pada MKP Pak Tani P2O5 atau yang disebut fosfat 53%. Kemudian K2O potasium oksid atau kalium oksida 34%. Wah, ini sama ini bos dengan MKP Merauke MKP. Di MKP juga unsur haranya 53% fosfat, kemudian 34% kalium oksida. Keunggulan MKP Patani merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Pemakaian MKP Patani bisa diaplikasikan di masa vegetatif dan generatif yang dicampur dengan fungisida sistemik dapat meningkatkan efikasi fungisida terutama dalam mengendalikan penyakit powder mildew pada tanaman hortikultura. Sahabat petani, kedua pupuk ini sama bagusnya diaplikasikan ke tanaman kita. Simak video ini yang sedang saya rekomendasikan berdasarkan pengalaman budidaya bawang merah, bukan cuman sekedar teori. MKP yang dari Pak Tani dan juga ditambah SOP. Nah, hari ini bawang merah ini berumur 46 hari. Jadi ini ketiga kalinya saya melakukan penyepraian pembesaran umbi bawang merah, bos. Kalium. Jadi kaliumnya lebih tinggi kita aplikasikan, bos. Ini bos dari umur 38 hari sampai 58 hari kita aplikasikan, bos, karena di daerah saya dataran tinggi, DPL-nya 600 mdpl. Jadi panennya ini paling enggak ini 60 hari 62 hari bos bisa dipanen. Jadi saya aplikasikan dari umur 38 hari sampai ke umur 58 hari, 3 hari sekali, bos. 3 hari sekali kita aplikasikan MKP ditambah SOP supaya umbinya cepat besar, bos. Jadi harus secepatnya kita perlakukan, bos, untuk memperbesar umbi. Oke, bos, kita lakukan penyepraian lagi. 65 hari ini bisa dipanen, bos, karena umbinya masih belum seberapa rata ini, bos. Ini umbinya sudah kelihatan tuh. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
13, 14, 15, 16, 17, 18 bos. 18 umbi bos. Itulah video singkat yang sedang saya merekomendasikan kedua pupuk ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Kedua pupuk MKP ini singkatan monokalium fosfat atau juga dikenal dengan nama potasium fosfat yang memiliki rumus kimia KH2PO4 adalah pupuk majemuk yang diproduksi dengan teknologi mutakhir dengan komposisi hara yang merata pada setiap kristalnya, sehingga memudahkan aplikasi baik sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan pada tanaman, mudah larut dalam air sehingga sangat cocok untuk cara aplikasi sistem cor
dan penaburan langsung di atas permukaan tanah secara merata maupun larikan. Cocok juga digunakan pada semua jenis tanaman, buah, bunga, sayuran, tanaman pangan dan palawija, serta tanaman perkebunan terutama pada tahap pembungaan. Sekian dulu sahabat petani. Kedua pupuk ini sama-sama bagusnya kita rekomendasikan ke tanaman kita. Dan kandungan unsur haranya sama saja dan tingkat keasamannya sama saja. Dan kedua pupuk ini mudah diserap oleh tanaman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan mudah dipelajari dan mudah dimengerti. Salam sukses dari petani asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.